dan untuk menyadarkan mereka jika memungkinkan. Di mana letak kesalahan? Jadi penyimpangan mereka itu bukan karena tidak mengaji Quran dan hadis, mengaji Quran dan hadis, tapi salah di dalam memahami. Alasannya mangkul, artinya mangkul, musnad, muttasil. Contohnya begini, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Surah Ali Imran 103. Itulah ayat yang mereka ulang-ulang terus dari atas sampai bawah. Diartikan apa? Tetapilah Quran dan hadis dengan berjamaah seperti kita, kata mereka. Ada imamnya di baiat, ada ru'yahnya, ada ketaatan, dan seterusnya. Itu makna berjamaah. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Ada nggak Pak Mandor di sini? Banter ke itu dan kungu. Jangan berfirqah-firqah. Apa berfirqah-firqah itu? Kayak orang jobo itu. Orang dua imam. Nggak punya imam. Kayak orang luar itu nggak punya imam. Oh gitu, itu ngotot 100% yakin bahwa apa yang diartikan itu benar. Padahal ini salah, saudara. Salah. Mau ditinjau dari sisi bahasa, ya salah. Mau ditinjau dari sisi mangkul bahasa mereka, maksur dari beberapa ulama, ya salah. Maka saya pastikan, tidak ada seorang ulama pun, perhatikan kalimat saya, jangan salah paham, yang mengartikan bahwa jamaah di ayat ini adalah sebuah kelompok di antara umat Islam, memisahkan diri dari umat Islam yang lain, imamnya disembunyikan, di baiat, diresmikan di kalangan mereka sendiri. Itulah arti dari ayat ini. Bohong. Tidak ada seperti itu, salah. Tidak ada dalam rujukan manapun, tidak ada. Di antara umat Islam sekian banyaknya menyendiri, eksklusif, menutup diri, lalu ngangkat imam di baiat, merasa oh inilah jamaah kita, lainnya bukan. Ini tidak ada, saudara, penjelasan kayak gini, nggak ada. Terus yang ada bagaimana? Yang ada silahkan dibaca tafsir Al-Quran. Bagaimana para ulama? Kesimpulannya, ayat ini untuk semua orang Islam, untuk semua orang yang merasa iman. Karena dalam ayat 102 panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua dipanggil oleh Allah, siapapun yang beriman. Memang start mereka itu sudah salah dalam definisi iman. Nah, kalau kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Rasul, apa itu definisi iman? Mal iman. Iman itu menetapi 6 rukun iman. Semua oleh Allah diperintah untuk melakukan ini. Lalu artinya apa? Tetapilah Islam, tetapilah tauhid, tetapilah Al-Quran dan Sunnah dengan berjamaah. Berjamaah, bersatulah wahai umat Islam. Bersatulah wahai orang-orang iman. Jangan bikin golongan-golongan, firqah-firqah terpisah-pisah, jadi satu orang iman. Dan tidak langsung membahas masalah imam, enggak. Ini seruan kepada semua masing-masing umat Islam, orang iman, supaya bersatu. Nah, sekarang inilah kesyukuran kita. Indonesia ini secara umum adalah muslim. Udah, mereka saudara muslim kita. Kita tempatkan di ayat ini, kita disuruh bersatu. Apa namanya? Hindari perpecahan. Mungkin kita punya kelompok, punya organisasi, punya yayasan, punya pondok, silahkan. Tapi persaudaraan Islam, sama-sama muslim yang kita lihat mereka sholat, mereka syahadat dan seterusnya, saya sudah, ini saudara saya. Jangan berfirqah-firqah. Itu yang benar. Nah, kalau mereka diterangkan kayak begini, loh, berarti awal dewi itu kan membaur bersatu dengan orang NU, dengan orang ini, aliran ini. Mereka bilangnya begitu, pasti begitu. Berarti saya kira gak dua imam, gak dua kelompok, gak dua apa. Nah, mungkin begitu. Maka kita katakan ini firman Allah.
Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu jangan pisai umat Islam secara keseluruhan dan pemimpin mereka. Nah, adapun perhatikan dua hal penting dalam agama, mencari ilmu dan beribadah. Beribadah itu mulai bertauhid, mulai ibadah, mulai bermuamalah, berakhlak, harus mandiri masing-masing. Tuh. Kalau sudah jamaahnya umat Islam, sudah jamaah saya. Semua jamaah muslim ini. Tapi ilmu harus teliti, jangan sembarangan mencari ilmu. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu adalah agama kita. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kata siapa? Kata orang alim tabi'in Ibnu Sirin, mengatakan hati-hati mencari ilmu. Ya udah, kita sekarang kehati-hatian dalam mencari ustaz, mencari kiai, dilihat ilmunya betul, multazim kepada kitab dan sunnah apa tidak, mendahulukan kitab dan sunnah apa tidak, tanpa harus mengatakan wah ini berarti yang enggak seperti saya, ini bid'ah, ini kafir, ini kekal, begitu kan? Dulu kan gitu. Enggak, mereka muslim ya sudah, saudara kita. Jamaatul muslim ya semuanya. Kita nggak ingin berfirqah-firqah. Pemimpinnya sudah ada, pemimpinnya muslim, sudah selesai. Mereka yang berkuasa, udah. Nah, tinggal sekarang ilmunya dijaga, kemudian apa lagi? Ilmunya, ibadahnya dijaga, mulai tauhidnya. Dulu kita diajak berjamaah semua. Masih ingat nggak kelucuan kita? Bukan gurune jagat tapi kuyune apa? Di antaranya kita harus berjamaah saibadah-ibadahnya. Yang dimaksud oleh mereka itu contohnya sholat harus seragam, penyeragaman. Jadi kalau ada orang, misalkan ini gambaran singkatnya, ada orang ketika turun sujud dengkul dhisik, lutut duluan. Nah, ini bukan jamaah kita. Nanti kalau yang awam terus tuh berarti ini orang wong jogo iki. Nah kalau terus berarti gak iso mlebu surga iki, wis kuat biu iki amale. Padahal dengkul dhisik ya ono dalile. Ya ada dalilnya. Kalau sampai sendakep, sampai di dada gini, wah payah itu sudah. Wah, salapret itu, bukan salapi, salapret itu. Dikasih pret belakangnya, masya Allah. Kalau sampai tahiyat awal, tahiyat yang 2 rakaat kok kayak iftirash, wah ini jelas ini tutu jamaah kita. Sampai ingin tahu contohnya. Saya dulu sedih sekali itu. Pernah saya sedih ketika datang Syekh dari Mekah, namanya Syekh dari Masjidil Haram, Syekh Abdullah Asyiri. Gak boleh ngimami Jumatan. Dilarang itu sama wakilnya Imam Jokamin. Saya bingung. Biasanya datang pertama, kedua dulu ngimami. Ini datang gak boleh ngimami. Wah, iya boleh ngomong ini. Bagaimana saya ngomong ke Syekh Abdullah? Akhirnya apa? Mereka skenarukan, wes ini datangnya hari Jumat langsung dijak tulen ae nang ngene Wonosalam. Bukan Jumatan ning kono. Dan dialoke wong-wong ku salat maneh, wong-wong bariku. Bawa ke Wonosalam. Bawa ke Wonosalam. Saya sehari itu bingung piye carane. Akhirnya ke Kediri, ya masih ngimami itu saya nggak disuruh ngimami, biasanya saya kan ngimam. Nah, saya mau disuruh ngimami, saya nggak mau. Saya bilang nggak mau saya ngimami guru saya dari Masjidil Haram. Akhirnya apa? Mereka gantiin orang di bawah saya. Ya, Pak Bumi yang gelombang bawah saya. Bukan ini tapi temannya ini sudah mati dari orang. Sudah mati. Saya disuruh ngimami. Akhirnya apa? Yang apa namanya? Syekh Muhammad, Syekh Tauhid, pengajar Tauhid dari Masjidil Haram, sekarang menjadi udhu kibar ulama, jadi anggota kibar ulama di Saudi sana. Beliau tanya habis sholat subuh, si imami sapa ini? Imami masjid namanya. Imam masjid. Bingung saya jawabnya. Iku apa iku? Moco iki salah gitu. Salah. Saya Sulaiman waktu itu. Masih ingat sama Sulaiman?
Itu yang mau saya ambil gimana? Setelah itu saya nanya, hari-hari itu juga saya jumpai salah satu wakil 4 yang mati juga sudah. Dan juga saya tanya, "Ngopo kok betenang sal imam?" Lah iya wong salat dengkul dhisik. Wongen wae. Ora oleh iku dudu jamaah dhewe bisa. Masya Allah. Ngerti zaman bahasa gitu. Karena lutut duluan, kalau di Hambali kan begitu, lutut duluan. Imam Masjidil Haram kan begitu. Kalau turun untuk apa? Untuk sujud ya. Tuh, katanya karena dengkul duluan alasannya. Yang nomor 2 yang itu bukan jamaah kita. Bukan jamaah. Artinya walaupun dari Masjidil Haram ya dianggap ya sesat. Nggak sah kita kalau akhirnya saya gerilya, saya lupa bahasa saya dengan apa seperti itu, sehingga imamnya ini terus bilang, "Ya wes kon imamnya saiki." Waktu itu saya gerilya. Ya saya masih ingat bagaimana bahasa saya waktu itu, sehingga akhirnya imamnya dari luar Jawa. Nah, ditelepon, "Ya wes kalau apa imamnya." Itu contoh sedikit bagaimana dulu kita, kesesatan kita itu luar biasa atas nama Quran dan hadis, tapi sebenarnya sangat menunjukkan sangat dangkalnya dengan Quran dan hadis. Gitu. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Itu